Untuk pengetahuan korang, pasport Malaysia pada tahun 2025 jatuh tangga ke-7. Kenapa paspor baru banyak dikritik? Pemerintah merilis desain terbaru paspor Indonesia yang beda dengan dulu. Katanya lebih keren karena warnanya merah putih. Tapi anehnya paspor baru ini malah banyak dikritik. Kenapa ya? Menurut warganet, percuma ganti desain paspor kalau paspornya tetap lemah. Artinya kalau Anda mau ke banyak negara, harus tetap ribet ngurusin visa. Kekuatan paspor Indonesia tuh cuma di ranking 57 dunia. Masih kalah dari Timor Leste yang di ranking 49. Padahal mengurus visa ke satu negara itu bisa ribet dan menghabiskan uang lama pula. Sering juga diminta syarat yang aneh-aneh seperti menunjukkan rekening dengan saldo tertentu, diinterview dengan pertanyaan yang bikin naik darah, dan sering ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Paspor Malaysia semakin kuat, kalahkan Indonesia. Dalam hal ini memang Indonesia kalah jauh dan perlu mengakui keunggulan negara tetangga kita yaitu Malaysia dari segi ekonomi juga, bahkan dari segi pelancongan juga. Malaysia selalu menjadi destinasi pelancong dari luar negara, dan juga orang Indonesia itu lebih suka berbelanja di Malaysia, termasuk belanja-belanja barang mewah, karena di Malaysia merupakan salah satu surganya tempat berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Lagi-lagi kemajuan negara tetangga kita yaitu Malaysia semakin maju ke hadapan yang sungguh sangat jauh sekali. Baru-baru ini beritanya memang begitu sangat-sangat menjadi perhatian di media sosial. Di antaranya paspor Malaysia semakin kuat di dunia. Sedangkan Indonesia mau nggak mau memang harus mengakui keunggulan negara tetangga kita yang dimana paspornya setiap tahun maka rankingnya akan semakin naik. Sedangkan paspor Indonesia sulit untuk mengejar negara tetangga kita yaitu Malaysia. Bahkan ranking kita dengan paspor Timor Leste, yang dimana Timor Leste itu dulu kan bagian dari Indonesia. Ranking kita masih kalah loh dengan Timor Leste. Kenapa sih paspor Indonesia itu rankingnya sangat rendah di dunia? Sebenarnya kadang-kadang orang Indonesia sendiri juga tidak sadar bahwa ketika berada di negara orang, ini nggak semuanya ya, kadang-kadang ada oknum-oknum yang merugikan ranking paspor kita jadi jatuh. Di antara salah satunya penyebabnya adalah apabila kita melakukan hal-hal yang kiranya merugikan negara tempat tinggal kita tersebut, maka itu akan menjadi salah satu nilainya juga. Kemudian ilegal di negara orang, kemudian masuk secara melancong, terus nggak balik-balik, itu juga menjadi penilaian. Nah, bukan hanya sekedar paspor Malaysia yang terkuat di dunia, tetapi tempat pariwisatanya itu juga membuat shock dan terkejut orang Indonesia. Di antaranya ya kan, di Malaysia itu banyak taman-taman yang secara gratis atau percuma. Kalau di Indonesia kan kita masuk taman-taman kan harus bayar. Tapi kalau di Malaysia itu percuma, gratis loh. Memang negara tetangga kita yang satu ini begitu sangat luar biasa di dalam publik. Kok di dalam publik sih? Di dalam memfasilitasi fasilitas publik untuk masyarakatnya. Hingga untuk jalan tol saja ya, secara pembayaran itu begitu sangat murah di Malaysia dibandingkan dengan di Indonesia. Oke, kita langsung rangkum berita terviral, terkini, terupdate. Untuk pengetahuan korang, pasport Malaysia pada tahun 2025 jatuh tangga ke-7 paling terkuat di dunia. Maksudnya senanglah untuk kita rakyat Malaysia ni nak travel ke luar negara. Sebab banyak negara yang tak memerlukan visa. Kita boleh masuk negara diorang secara percuma ya. Terima kasih PM. Pasport Malaysia sekarang makin power guys. Makin power, makin kuat. Sekarang naik 2 tangga kepada ranking nombor 7 pasport paling kuat dekat dunia. So dengan pasport Malaysia ni kita boleh travel ke 116 negara dan boleh masuk sebanyak 171 negara. Tak payah pening dah nak apply visa lah lepas ni. Jadi kenapa pasport Malaysia ni boleh naik ranking?
Benda ni bukan nasib tapi ada beberapa faktor dia. Jom kita bincang. Apa Yang bang pertama, faktornya? hubungan diplomatik negara kita memang power. Negara-negara lain banyak Power. yang percaya dengan Malaysia. Jadi kita lagi senang nak akses ke negara diorang. Wow. Perlukan visa. Yang kedua, imej negara dan rakyat. Jadi Malaysia ni dikenali sebagai negara yang aman. Rakyat pun friendly. Of course lah, Malaysia kan. Disebabkan itu mendapat Rakyat friendly. kepercayaan. Yang ketiga, ekonomi dan keamanan. Ekonomi. Lagi tinggi ekonomi dan kestabilan satu politik dekat Ekonomi. negara tu, lagi tinggi kepercayaan negara-negara lain. Sebab ni lah Wow. Malaysia punya pasport Wow, jadi wow, kelima wow. paling berkuasa dekat Asia dan kedua paling berkuasa dekat ASEAN selepas Singapura. So kita buat perbandingan sikit lah dengan negara-negara jiran yang ada dekat ASEAN ni. Untuk Singapura ranking ketiga dunia, untuk Brunei ranking ke-14 dunia, untuk Thailand ranking ke-50 dunia dan untuk Indonesia ranking ke-52 dunia. Jadi kenapa benda ni penting? Kalau korang ni pernah ada sejarah ataupun pernah apply visa, korang tahulah betapa lecehnya prosedur dia. Kena isi borang, kena bayar fee, kadang-kadang Betul, bang. yang kena interview. Leceh weh. Tapi bila pasport kita power, semua benda ni tak payah. Mendarat je, chop, terus jalan. Punya senang. So, korang rasa Senang. Malaysia punya ranking untuk pasport boleh naik lagi ke tak? Ataupun korang ada pengalaman yang nak apply visa susah gila? Cuba komen sikit kat bawah. Ini 3 hal yang harus kamu coba kalau traveling ke Kuala Lumpur. Pertama, Malaysia khususnya Kuala Lumpur itu kaya dengan perbedaan budayanya. Di sini kita bakal banyak temuin makanan otentik Melayu, Chinese, dan India. Jadi explore kuliner di Kuala Lumpur wajib banget. Cobain deh nasi kandar, nasi Hainan, dan nasi kahwin hari-hari. Kedua, Nasi kalau kalian kahwin pertama hari-hari. kalinya ke KL, cobain deh naik hop on, hop off bus. Selama 2 jam kita bakal keliling Kuala Lumpur. Kalau kamu suka ketinggian, bisa juga coba KL Tower atau Observatory di Petronas Twin Tower. Ketiga, pengalaman belanja di Kuala Lumpur itu benar-benar the next level. Kita bisa banyak temuin barang-barang keren dengan harga yang terjangkau. Dan lebih seru lagi karena sering diadain seasonal sale. Coming up, Malaysia Super Sale by Tourism Malaysia di bulan Maret nanti. Catat tanggalnya mulai tanggal 1 sampai akhir Maret, kamu bisa temuin banyak special di. Ini dia tempat favorit gue kalau punya waktu transit 1 hari di Kuala Lumpur. Yes, Surya KLCC. Lokasinya ada di jantung kota Kuala Lumpur, di mana kita bisa lihat salah satu ikon KL yaitu Petronas Tower. Buat view terbaik Petronas Tower, jangan di sini ya. Cobain deh lihat Petronas Tower dari KLCC Port. Setelah puas lihat Petronas Tower, kita bisa brunch atau ngopi karena di sekitar sini banyak banget. Oke aja bang. Nah, berapa? 100.000 kalau dari Tambun ke bandara itu 100.000. Izin stage ya, Sah Zakaria. Aku adalah orang yang suka ngikutin konten kamu, aku follower kamu. Nah bedanya nih aku sama Sah Zakaria, dia ini kan orang Malaysia yang suka ke Indonesia ya. Kalau aku orang Indonesia yang suka ke Malaysia dan sering. Terbalik. Mungkin Masnya suka setahun ke itu Malaysia. bisa sampai 30 kali aku ke Malaysia. Nah, jadi pengalaman Masnya aku tour nih guide apa pas traveler? menggunakan tol di Malaysia. Waktu itu sebelumnya ya, kalau di Malaysia itu kan mau bayar tol tuh pakai kartu Touch and Go ya. Betul. Nah, aku udah punya nih sebelumnya karena aku sering pakai transportasi di Malaysia ya, tapi belum pernah aku pakai untuk tol. Nah, sekali aku sewa mobil nih dari Kuala Lumpur International Airport KLIA ke Malacca. Jadi itu lebih kurang 2 jam teman-teman. Jadi aku perkirakan itu habis sekitar 100 sampai 200 ribu. Tapi ternyata ya Masya Allah nggak sampai segitu guys, murah banget. Berapa Aku tuh mas? sampai di pertengahan jalan, aku tuh mau top up dulu nih si Touch and Go nya, takut kurang. Aku mau top up tapi susah pula nyari tempat top upnya. Udah beberapa kali rest area nggak ketemu. Terus akhirnya ketemu ya, tapi itu udah lega. Dan pas aku tap itu cuma habisnya sekitar 6 ringgit guys, atau sekitar 25.000 rupiah. Apa-apaan? Masya Allah 2 jam perjalanan cuma 20.000 sampai 25.000 guys. Masya Allah murah banget memang. Jadi Indonesia kapan kalian bisa kayak gitu? Padahal kalau dihitung ya jumlah mobil di Indonesia lebih banyak loh. Kenapa kok bisa Malaysia lebih murah? Nah, gimana Kenapa jawab? Gimana tuh Indonesia? Ayo, Kenapa? bisa jawab nggak? Oh my god. Itu masjidnya guys. Masnya melihat Guys, masjid kita lagi megah di Malaysia. Shah Alam ya. Oh, di Shah Alam, Mas. Kita lagi mau ke masjid. Ini masjid benar-benar sudah saya impikan sejak kecil guys. Saya pikir dulunya di Kuala Lumpur, ternyata di Shah Alam. Jadi Apa, saya Mas? benar-benar niat nih ke Shah Alam demi ngelihat masjid ini.
Seperti Kalau apa Mas? Kuala Lumpur Coba itu Mas, saya sudah kita lihat puluhan kali ya, sama-sama. puluhan kali ya, tapi nggak pernah nemu masjid yang saya maksud. Ternyata letaknya di Shah Alam. Oke, ini dari apartemen, kita lihat tadi Google Map cuma 9 menit katanya. Ini dari apartemen ya di Shah Alam. Menurut Google Map itu belok kiri ya guys ya. Sekitar 900 dan kita meter. bisa lihat Dan juga jalannya towernya luas. bersih, nyaman Oh my god. untuk pejalan kaki. Oh, Oh my god. udah terlihat Mas masjidnya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya. Jadi dari kecil itu aku udah sering lihat masjid ini karena dulu di kampung aku di Pariaman itu kan dapat parabola. Jadi siaran favorit kami itu siaran TV Malaysia, Oh. TV3 atau TV1 gitu ya. Setiap azan itu dia pakai masjid ini guys, masjid biru putih ini. Kayak Masjid Nabawi juga tiang-tiangnya. Kalian penasaran ya lihat ya. Masya Allah. Yang diimpikan Masnya sedari kecil akhirnya melihat secara nyata. Dan lihat ada taman-tamannya. Masya Allah. Dan Masnya bisa melihat secara langsung masjid yang ada di Shah Alam, yang dimana diimpikan beliau sejak kecil. Dan ternyata siaran TV Malaysia itu sampai-sampai masuk ke Indonesia. Sehingga Masnya selalu mendengar azan daripada TV Malaysia. Dan ini masjid yang dimaksud Masnya. Masya Allah, kita bisa lihat kan fasilitas masjidnya begitu sangat luar biasa. Luar biasa, ranking paspor negara tetangga kita yaitu Malaysia menjadi salah satu paspor terkuat di dunia di angka urutan nomor 7, ya kan? Nomor 2 di Asia Tenggara, nomor 5 di Asia. Sedangkan Indonesia, Masya Allah, masih sangat jauh lagi untuk mendekati, yang dimana harus dekat-dekat dengan negara tetangga kita memang agaknya butuh waktu dan proses yang cukup lama. Namun negara tetangga kita dari tahun ke tahun semakin naik. Ini menandakan bahwa Malaysia negaranya begitu sangat maju di dalam segi ekonominya hingga SDM masyarakatnya. Nah, bukan hanya tentang paspornya yang terkuat di dunia, namun Malaysia juga menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan yang dikunjungi berbagai dari warga luar negara, bukan hanya orang Indonesia saja. Tetapi kita bisa lihat ya keindahan Kuala Lumpur yang dimana kotanya begitu sangat tertata rapi dan beraneka jenis makanannya juga sangat banyak. Karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum. Ada bangsa Cina, Melayu, India. Sehingga dari segi makanannya saja, maka Anda ketika datang ke Malaysia, maka akan disajikan beraneka ragam makanan tradisionalnya. Nah, kali ini kita akan mereaction video daripada orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Kira-kira akan dibuat shock tentang hal apa selama berada di Malaysia. Bahkan kebanyakan orang-orang daripada Jakarta itu memang kalau berbelanja barang-barang yang mewah itu suka sekali pergi ke Malaysia. Karena barang-barang mewah di Malaysia memang banyak yang benar-benar harganya sangat murah dan dijamin keasliannya. Oke, seperti apa culture shock orang Jakarta ketika berada di Malaysia? Kira-kira dibuat kaget tentang hal apa? Jadi kita hari ke Halo juga Mas. Hari keempat. Jadi hari ini mau ke Central Market ya. Oh, Central Market. Mau belanja-belanja. Sebelumnya Tempat Novi perbelanjaan. mau laundry dulu guys. Kekurangan baju. Harus belanja lagi. Oke. Ke arah Central Market, ke sana juga. Nyaman, tenang Balik kotanya. Kuala Lumpur, Malaysia. Berarah. Kita bisa lihat kan, meskipun Naik Grab. hanya jalan Apa-apa. kaki, orang akan sangat nyaman, Oke, happy, berarti enjoy. Ke Central Marketnya nanti naik Grab. Sebelumnya kita bakalan makan dulu ya kali ya. Makan di sana? Makan di Central Market. Iya. Emang ada? Karena kayak petaling gitu dia. Oh, Ada Mas, Makan di apa Central Market banyak. belum tahu guys. Tapi tadi udah direncanakan sih kopi tiam ya. Ya, Kopi Cuman- tiam. daerah
Oh, berarti Nggak tahu apa. nggak tahu apa. Kita lihat aja nanti. Kita OTW dulu, mau tempat laundryan dulu guys. Habis itu kita ke Central Market. Sampai jumpa di Central Market. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Bye-bye. Pasar Seni Central Market, tempat perbelanjaan, tempat untuk beli oleh-oleh buat sahabatku mungkin yang sedang melancong ke Malaysia. Salah satu tempat yang wajib Halo guys, dikunjungi. jadi kita udah nyampe di Central Market. Tempatnya lumayan luas banget. Lumayan luas kata masnya. Oh, nih. Central Market dari tahun 1888. 1888. 1888. Berarti tempat ini Suasananya tuh tenang. Nggak ada petugas dari parkir. tahun Parkirnya sangat rapi. 1888, guys. Ada gagak. Keren. Biasa mas, burung gagak di Malaysia. Mantap. Wah, terbang. Keren. Nah, Nyaman itu tempat suasananya. belanja-belanjanya kayaknya. Sama ke dalam juga sepertinya. Kopiku. Aduh, bahasa Mandarin, guys. Gua kurang paham. Enggak mas, coba sampingnya. Ada pasti, ada. Ah, Nah, tuh kan. Ini artinya nih, pasar seni asalnya ialah pasar besar atau Central Market yang dibina sekitar tahun 1936 yang telah menerapkan ciri-ciri Art Deco. Ia merupakan sebuah pasar besar yang menjadi pusat tumpuan perniagaan ikan, daging dan sayur-sayuran serta keperluan harian lainnya. Pasar guys ya. Oh, dulunya pasar berarti ya. Tapi sekarang diubah Oke, jadi kita masuk ke pusat Central Market. oleh-oleh. Ini lewat pinggir, pintu pinggir. Pintu utamanya tadi di depan yang ada tulisan Central Market. Tempat belanja aksesoris, oleh-oleh dan lain-lain di sini. Happy Everyday. Oh, ada Happy bunga-bunga Everyday. juga yang dijual. Ini banyak oleh-oleh tuh. Makanan-makanan. Betul mas, untuk oleh-oleh banyak sekali dijual di pasar seni. Gantungan-gantungan kunci. Wah, Nutella biskuit, guys. Nutella Menarik. biskuit. 20 ringgit berarti berapa? Buset, segini udah 40.000 guys. Oke guys, kita jalan lagi ke sana, lihat-lihat lagi. Wah, itu masih luas guys, ke sana itu masih banyak tempat. Ternyata rame juga kayak sahabatku gini, semua. jajanan, sama aksesoris-aksesoris. Ini kerajinan-kerajinan. Kerajinan-kerajinan tangan. Joy of discovering new taste. Cheese popcorn. Lobster cheese. Mala. This is mala. Boleh dicoba mas sebelum membeli. Malah Mala is 13.90. 13.90. 13.9. Salted egg. salted egg. I like mala. Nilai mala. Kalau untuk berbagai aneka jenis makanan memang sangat banyak sahabatku semua di Malaysia. Ada rasa tom yum juga, popcorn tom yum guys. Oh, popcorn rasa tom yum. Seafood. Beraneka jenis ya. Can I try fish skin spicy? This one. Indonesia. Ya. Boleh pakai QRIS, CABSI Mandiri tanpa biaya admin. Mirip Irvin versi Malaysia. Berapa ini? 25 satu. 70 dapat 3. Boleh campur, nggak pedas sama salmon. Harganya sama. Mau coba yang salmonnya? Boleh coba. Oh, Ada ya? ini aneka snack ya. This is salmon skin. Just now you try is the dory fish. This is the salmon, non spicy. Sangat ramah penjualnya.
salmon spicy. Salmon spicy. Ya, semua harganya sama kok. Ini beda sama ini. Beda ikan aja. Ikan dori, salmon. Tadi dia antara pedas sama nggak pedas. Tadi aku kasih yang salmon nggak pedas ini, yang pedasnya ini. Ini perbedaannya ini lebih premium. Bedanya salmon sama ini boleh dicoba. Wah, Kalau yang premium harus tambah 5 ringgit kok. Semua kan 25, ini 30. Dia ada 50% ekstra salmon, jadi timbangannya isinya lebih banyak ketimbang yang ini. Tapi rasanya juga nggak sama. emang tinggal di sini udah lama? Kelahiran sini. Iya. Oh. Orang tua yang asli Malang, tapi aku udah stay sini, udah sekolah sini semua. Oh gitu. Guys. Pusatnya di mana ini? Pusatnya di Melaka. Kita ambil stoknya di Melaka. Malaka. Dapat nggak? Pusatnya di Malaka. Mbaknya kelahiran Malaysia. Namanya tuh apa ini? Salted egg apa ya? Mereknya? Mereknya ikan oli. Oli. Oli itu semua. Oh, tuh variannya guys. Oli dan Dari kiri sampai kanan. Alah. Laris. Makasih Kak. Nanti yang mau kesini nanti diladanin sama kakak siapa? Intan. Kakak Intan. Terima kasih Kak Intan. Oh, Kak Intan. Oke, kita udah beli 3 bungkus fish skin karena emang gua suka banget fish skin, guys. Fish skin tuh udah diaduk sama nasi pun, enak banget. Oh. Yuk, makan dulu yuk. Ya, makan dulu aja yuk. Sini kali. Sini. Makan dulu kan? Jadi nyaman, enjoy ya di Malaysia. Oh, ternyata ada food court di dalam, Meskipun guys. di kotanya. Ternyata kita ke yang dalam. Ini apa ini? Wah, dikasih nama ya. Nama di atas di beras gitu. Kalau masuk pintu depan itu nanti lewat sini. Kita tadi lewat pinggir Central Market Food Court. Ada Jadi ini food court-nya ya? guys. Jadi kalau kalian habis nyari-nyari barang belanja oleh-oleh terus lapar, ada food court-nya. Central Market Food Court. Kita lihat ada apa aja. Lumayan luas juga. Tuh, Luas, banget. Mas. Banyak pilihan-pilihan, ada sate, spicy delight, nasi campur klasik. Kita cari makan dulu guys ya. Tempatnya Oke, sangat pokoknya kita bersih. makan dulu, nunggu makanan Nyaman. gua jadi diambil sendiri nanti. Nih guys, ini Oh, pesanan Audi, makan apa ini, Mas? makanan India. Makanan India. Oke, jadi gua pesan nasi ayam guys, nasi ayam apa? Roast chicken. Kalau Adi mah yang tadi roti prata. Roti prata. Lontong. Oke, mari kita coba. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua. Kita baru saja melihat orang-orang daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia. Mereka pun juga dibuat enjoy, nyaman. Ya, meskipun Malaysia bisa dibilang jalan-jalan ke kota Kuala Lumpur, tapi kotanya itu beda dengan di Indonesia. Suasana kota yang ada di Kuala Lumpur begitu sangat tenang. Kalaupun untuk pejalan kaki memang sangat ramah. Jadi kenyamanan kita juga bisa terlihat jelas ya. Jalan-jalannya bersih sehingga para pelancong meskipun hanya jalan-jalan saja, tetapi mereka happy, enjoy. Bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tetapi kalau kita sebagai seorang pecinta makanan atau food vlogger, kalau datang ke Malaysia memang akan dibuat sangat bingung dengan beraneka jenis makanan di Malaysia. Karena Malaysia beragam budaya, beragam makanan yang memang banyak orang-orang daripada luar negara penasaran dengan suasana di Malaysia dan juga Malaysianya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan juga bisa menghibur para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.